Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, bersama aku Kak Galuh, yang akan menemani belajar kamu salah satu materi TKA Saintek, yaitu fisika. Yuk, jangan berlama-lama lagi, mari kita mulai ke soal yang pertama. Let's go! Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada gerakan sebuah mobil yang digambarkan oleh grafik kecepatan waktu di samping. Oke, jadi ada kecepatan terhadap waktu. Kecepatan itu apa sih? Kecepatan itu V. Ya, kita bisa lihat nih satuannya meter per second. Kemudian waktu itu detik atau dengan satuan second. Nah, percepatan ketika mobil bergerak semakin cepat adalah berapa? Nah, apa sih sebenarnya ide awal dari bergerak semakin cepat itu? Jadi kayak kalau kita naik mobil nih, gitu kan. Jadi kita ngerasa kayak kehempas ke belakang gitu ya. Nah, itu fenomena ketika kecepatannya itu berubah. Misalkan dari 0 km per jam atau dalam konteks ini 10 meter per second, terus 12 meter per second, 14 meter per second, dan seterusnya. Jadi ada kenaikan nilai kecepatan seperti itu. Dan itu terjadi di sini berarti. Oke. Jadi, mobil mengalami gerak yang semakin cepat itu pada saat dari detik ke-20 sampai detik ke-30. Itu. Nah, bagaimana kita menghitung percepatannya? Oke. Nah, kalau teman-teman sudah belajar tentang kalkulus nih, kalau misalkan kamu udah belajar, itu ada definisi dari percepatan atau disingkat dengan E atau A itu acceleration, itu rumusnya adalah dv per dt. Apa tuh dv per dt? Kalau untuk kasus linear, kalau untuk kasus TKA Saintek itu kan dibatasi gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi sebenarnya perubahan kecepatannya itu selalu konstan. Jadi dia bentuk grafik V terhadap T-nya itu selalu selalu linear seperti ini. Itu kalau dibatasi ya di TKA Saintek itu cuman di kasus linear. Jadi, kalau misalkan kasusnya linear, maka kita bisa buat simple. A itu adalah V akhirnya berapa, dikurangi V awalnya berapa, dibagi T akhirnya berapa, dikurangi T awalnya berapa. Simple ya. Jadi kita dapetin V2-nya, V2 itu maksudnya adalah kecepatan di kondisi akhir, yaitu 30, min V1, yaitu 10, dibagi T2, itu 30, kemudian T1-nya adalah 20 detik ya. Sehingga kita akan dapatkan 30 dikurangi 10 adalah 20, 30 dikurangi 20 adalah 10, kita bagi jadi 2. Ini kan meter per second ya, ini second. Berarti kalau meter per second dibagi second itu jadinya meter per second kuadrat. Gitu ya. Jadi, untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah delta 2 meter per second kuadrat. Oke, Sobat Bima, kita lanjutin lagi ya materi berikutnya untuk soal nomor 2. Kita lihat ini masih terkait dengan grafik ya. Ada grafik V terhadap T, masih sama kayak tadi. Kita baca dulu soalnya. Gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ditunjukkan gambar di samping. Oke, di sebelah kiri ya. Jarak yang ditempuh oleh benda. Oke, sekarang yang ditanyakan bukan percepatan kayak di nomor 1 tadi. Tapi yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke-8. Artinya dari awal ya. Kalau nggak ada informasi awalnya gimana, kita ambil di T sama dengan 0 saat di sini nih. Oke, dari awal banget sampai di detik ke-8. Nah, kita perlu tahu ya, yang dimaksud dengan jarak tempuh itu secara matematis, dia disingkat dengan X. Atau lebih tepatnya XT ya. Lagi-lagi, dalam definisi kalkulus, yang dimaksud dengan XT itu adalah XT ditambah, atau gini ya. XT itu sama dengan X0 ditambah integral V dt. Oke. Apa nih Kak? Aku belum belajar integral gitu ya misalkan ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Jadi bahasa gampangnya dari ini semua adalah hitunglah luas daerah di bawah kurva. Sesimpel itu.
Jadi kita lihat deh, dari 0 ke 8, luas daerah di bawah kurva, itu yang ini. Jadi kita hitung luasnya area ini. Simpel kan? Itu tuh bentuknya adalah trapesium. Nah, jadi XT atau jarak yang ditempuh itu dapat ditulis dengan luas trapesium. Apa? Masih ingat nggak luas trapesium itu apa? Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Apa tuh Kak jumlah sisi sejajarnya? Coba kita lihat deh, trapesiumnya yang mana? Yang ini kan? Nih. Oke, itu trapesiumnya tuh. Mana sih yang sejajar? Ini nih, sejajar. Ini bagian sini sama bagian sini. Yang bagian atas sama yang bagian bawah itu tuh dia sejajar. Artinya kalau dipanjangin terus menerus, dia nggak akan pernah ketemu. Nggak pernah berpotongan, nggak pernah bersinggungan gitu ya. Jadi dia selalu seperti ini jaraknya. Oke, jadi panjangnya berapa ini? Kita lihat ya, 8 dikurangi 4 itu 4. Berapa panjangnya ini? 8. Oh, berarti kita udah dapet nih. JSS atau jumlah sisi sejajar itu 4 ditambah 8. 12 ya. Kemudian kali tinggi. Tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Atau tegak lurus dengan 2 sisi yang sejajar tadi. Yang ini nih berarti panjangnya. Dan itu adalah 10. Lalu kita bagi 2. Sehingga hasilnya 120 dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 60. Satuannya meter ya. Oke, jadi soal 2 ini jawabannya adalah E, 60 meter. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Nah, di sini tidak dalam bentuk grafik, tapi dalam bentuk tabel ya. Jadi nanti di TKA Saintek untuk fisika, itu tuh akan diberikan grafik, kemudian diberikan tabel, atau mungkin diberikan gambar gitu ya. Nah, kamu tuh diminta untuk menginterpretasi dari informasi tersebut, apa sih maksudnya gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan. Mungkin nggak semuanya bisa digunakan dari data tersebut. Oke? Kita ambil contoh di soal ini ya. Tabel di bawah ini menginformasikan perjalanan sebuah benda dari posisi A ke posisi F sepanjang sumbu X. Oke, artinya kalau sepanjang sumbu X itu dia lurus. Kita buat seperti ini misalkan beserta catatan waktunya. Jadi ada posisinya di mana. Jadi kayak misalkan waktunya 0. Oke, kamu ada di posisi di mana? Aku di 30 meter. Jadi ada titik acuan begitu ya. Jadi ada titik di mana 0 disepakati sebagai 0. Jadi sejak awal posisi A itu di 30 meter. Di sebelah kanan berarti. Ini posisi titik A. Oke. Kamu di mana? Aku di sini 30 di kondisi awal ya. Oke, habis itu timernya dinyalain. Sampai 10 detik ditanyain, "Kamu di mana?" "Aku di posisi B 52." Berarti di sini ya. Kira-kira begitu. Di sebelah kanan karena dia paling lebih besar gitu dari 30. Terus ditanya lagi, "Kamu di mana?" "Aku di 38, titik 20." Dan seterusnya begitu. Dan seterusnya bisa dilihat dari tabel tersebut ya. Kelajuan rata-rata benda tersebut dari A ke D. Coba ya. Kita yang ditanyakan A ke D nih. Jadi yang E sama F-nya diabaikan aja ya. Tidak kita gunakan. Mungkin di soal berikutnya akan ditanyakan. Tetapi kita hanya menjawab soal ini dulu. Dari A ke D. Tahu nggak? Jadi yang dimaksud dengan kelajuan itu rata-rata ya. Rumus kelajuan rata-rata. Rumusnya mirip kayak, simbolnya mirip kayak kecepatan rata-rata gitu. V juga. Ada bar di sini. Tapi nggak ada vektor ya. Kalau kecepatan rata-rata itu ada vektornya di sini. Tapi kalau kelajuan itu kan dia skalar. Jadi dia ditulis kayak gini aja. Nah, ide dari kelajuan rata-rata itu adalah total distance atau jarak tempuh. Jarak tempuh dibagi waktu. Nah, teman-teman harus bisa bedakan gitu ya. Apa itu jarak tempuh, apa itu perpindahan. Jadi kalau misalkan kakak bergerak nih, dari sini misalkan ya, bergerak ke sana, terus kembali lagi. Terus ditanya, berapakah perpindahannya? Perpindahannya 0. Kenapa? Karena kondisi akhir dan kondisi awal itu sama. Tapi kalau jarak tempuh, itu ini ditambahkan, lalu ditambahkan ini. Jadi kayak 2 kali lipat dari panjang ini gitu ya. Itu bedanya jarak tempuh dan perpindahan. Nah, itu yang mau kita hitung, jarak tempuhnya berapa. Jadi kita bisa asumsikan bahwa dia bergerak itu satu arah aja. Atau mungkin cuma bisa 2 arah. Jadi kayak misalkan dia pergi ke sana,
Dari posisi 30 ke 52. Berarti berapa posisinya? Coba kita di sini aja ya. Dari 30 ke 52. Berarti jaraknya berapa? 52 dikurangi 30, yaitu 22. Kemudian dia ke 38. Sini ya. Berarti 52 dikurangi 38. Berapa tuh? 52 dikurangi 38. Kita bisa pakai cara manual seperti ini. 12 dikurangi 8 adalah 4, 5 kurangi 1, 4, 4 kurangi 3, 1. Jadi 14 ya. 14. Kemudian dari 38, dari posisi 38, dia ke 0. Oh, ternyata dia langsung ke 0 nih. Jadi kayaknya langsung hemat aja dari 30 ke 52, langsung 52 ke 0 aja. Ya, asumsinya dia direct gitu ya. Jadi jarak tempuhnya itu adalah 22 yang ini, ditambah dari 52 ke 0. Itu 52. Dibagi waktunya. Waktunya berapa lama? 30 detik. Ya. Jadi kita akan dapatkan di sini 22 ditambah 52 itu adalah 74 dibagi 30. Oke. Berapa 74 dibagi 30? Mungkin kita bisa perkecil, kita bagi 2 ya. Tapi pastinya ini kepalanya 2 ya. Karena sudah lebih besar daripada 60. Jadi ke arah 2,47 ya. Cuman dia gimana nih? Namanya jarak tempuh atau kelajuan rata-rata itu selalu positif. Jadi kita pilih yang ini. 2,47 meter per second. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 4. Nah, di sini ada grafik lagi ya, tapi ini sebagai opsi gitu ya. Nah, kita akan melihat manakah dari kelima grafik ini yang benar. Gerak sebuah benda dinyatakan dalam sebuah grafik kecepatan terhadap waktu. Oke, grafik kecepatan terhadap waktu. Coba kita cek dulu ya. Kecepatan itu V, waktu itu T. Jadi kalau kita lihat, ya semuanya benar ya. Berikut ini, grafik yang menunjukkan bahwa benda tersebut bergerak dipercepat. Bergerak dipercepat. Dengan percepatan konstan. Oke. Kalau misalkan kita bicara tentang percepatan atau acceleration, atau A disimbolkan, disebut bergerak dipercepat dengan kecepatan konstan, ini konstan. Oke, kalau begitu dv per dt-nya, apa tuh Kak dv per dt? Ini turunannya ya. dv per dt-nya itu konstan. Maksudnya gimana tuh Kak? Aku belum belajar tentang turunan gitu misalkan. Gak masalah. Jadi intinya adalah, kalau kita punya V versus T, kalau kamu punya grafik lurus ya, kayak linear kayak gini misalkan, seret gitu ya. Atau bisa juga kayak gini, seret. Pokoknya dia garis lurus aja. Itu artinya akselerasinya konstan. Oke? Akselerasinya konstan. Kalau yang merah, ini akselerasinya bersifat positif. Ini V ya, sorry. Ini kita tulis V, ini T. Kalau misalkan yang warna merah ini, akselerasinya positif. Atau bisa ditulis lebih dari 0. Tapi kalau untuk yang hitam, akselerasinya itu negatif. Oke? Jadi dia bergerak dipercepat. Nah, sekarang itu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan percepatan konstan. Ciri-cirinya adalah dia berupa garis lurus. Dia berupa garis linear. Oke? Nah, sekarang bergerak dipercepat. Jadi banyak yang terkecoh ya. Dipercepat itu bukan berarti A-nya positif. No, bukan. Jadi dipercepat itu adalah ketika V-nya positif, A-nya positif juga. Itu artinya dipercepat. Jadi tandanya sama. Atau bisa juga V-nya negatif, A-nya negatif. Itu artinya dipercepat. Nih, mereka berdua ini. Jadi, kalau kita lihat dari soal yang ada, baik A, B, C, itu kan V-nya positif ya. Jadi yang ini berarti. Berarti kita cari yang A-nya positif. A-nya positif yang mana Kak? Yang ini nih. Yang garisnya itu kayak gini. Yang kalau kita bergerak dari kiri ke kanan, dia naik. Gitu ya. Jadi mana yang benar? Yang ini yang jelas bukan. Karena diperlambat. Kalau ini tidak dipercepat ya. Akselerasinya 0. Kalau ini, di sini sih dipercepat nih. Tapi dia nggak konstan akselerasinya. Karena dia kayak bentuk kurva parabolik gitu ya. Dia dipercepat, tapi tidak konstan, terus dia diperlambat. Kok diperlambat, Kak? Ya, karena V-nya positif, tapi di sini nih.
akselerasinya itu negatif. Oke. Karena dia kayak fungsi turun gitu ya. Nah, baru kesininya itu dia naik. Artinya dia dipercepat lagi. Jadi ini dipercepat, diperlambat, dipercepat gitu ya. Jadi itu bukan. Ini nggak ada grafiknya, jadi kayak apa ini? Tidak jelas ya. Tapi kita lihat yang bagian E deh. Nah, ini baru grafik yang kita cari-cari, bahwa V-nya itu positif karena di atas sumbu T, dan akselerasinya itu positif karena dia fungsi naik ya, atau bergerak dari kiri ke kanan itu kita naik. Jadi untuk soal ini, jawabannya adalah E. Oke, Sobat Bima, kita masuk ke soal terakhir ya, soal yang kelima. Di sini kita diberikan suatu grafik, ada X dan ada T ya. X, apa tuh X? Kita lihat dari satuannya aja, meter. Oh, berarti ini terkait dengan posisi ya. Kita baca dulu soalnya. Posisi benda yang bergerak sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar. Benda bergerak lurus beraturan pada selang waktu berapa? Oke. Jadi kalau kita lihat di sini benda bergerak lurus beraturan, apa yang dimaksud dengan bergerak? Bergerak itu artinya posisinya berubah. Jadi X-nya itu berubah. Oke? Jadi nggak mungkin di sini nih. Nggak mungkin di sini. Karena X-nya tetap. Kalau tetap berarti dia diam. Ini juga sama. X-nya tetap, berarti dia diam. Jadi dia tidak dikatakan sebagai bentuk yang berubah ya. Bergerak itu berarti di sini nih. Oke? Nah sekarang kalau kita lihat bergerak lurus beraturan. Oke? Jadi lurus beraturan itu ciri khasnya adalah perubahan X-nya, jadi dx per dt-nya, ini kalau secara kalkulus ya, itu konstan. Oke, konstan. Atau disebut sebagai gradiennya itu konstan. Jadi dia bentuknya garis lurus yang gradiennya selalu konstan. Oke. Jadi kalau kayak gitu berarti seperti ini ya. Berarti dari B ke D ke TD itu dia mengalami bergerak lurus beraturan. Oke. Jadi di dalam soal ini nih tipe soal pilihan ganda kompleks ya, atau MCMA. MCMA ya, multiple choice, multiple answer. Oke. Jadi jawabannya adalah TBTC yang ini dan TCTD ya. Seperti itu. Oke, Sobat Bima, gimana nih dari video barusan? Sudah mulai paham kan ya? Kuncinya sih sebenarnya untuk memahami soal fisika itu adalah kamu paham konsepnya secara komprehensif dan latihan soal relevan yang sebanyak-banyaknya. Jadi tolong video ini bisa kamu share ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.